Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita kembali bersuka cita karena hari ini adalah awal bulan Agustus, temunya tanggal 2. Tanggal 2 memiliki makna kita mengawali bulan ini di minggu ini. Tentu dengan keyakinan bahwa Tuhan menyapa kita dalam peribadahan ini dan tetap konsisten, tetap semangat dalam iman percaya kita kepada Allah. Untuk itu dalam ibadah ini marilah kita meyakini bahwa Allah hadir dan Allah yang menciptakan langit dan bumi merupakan sumber pertolongan kami. Untuk itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita bersuka cita memuliakan namanya. Dengan Kidung Jemaat nomor 292, kita akan pujikan bersama-sama. Saudara-saudara yang berbahagia, Tuhan Yesus senantiasa setia mengajarkan kepada kita semua. Salah satunya adalah dalam percakapannya dengan para murid dan orang-orang Farisi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pembacaan dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Saudara menyadari sepenuhnya bahwa yang menjadi viral, yang menjadi sebaran kemana-mana itu tidak hanya terkait COVID-19, pandemi ini, tetapi lebih kepada bagaimana pengkhianatan terhadap kasih itu sendiri. Disuruh mengasihi Tuhan bisa dikatakan beres, tetapi diharapkan mengasihi sesama susah. Karena kelemahan dan cacat cidrawi manusia. Tapi saya mau berkata Bapak Saudara, mengasihi orang itu tidak susah. Selayaknya kita mengasihi Tuhan juga tidak susah. Hanya bagaimana kita mempersulit diri. Nah, mari kata-kata mempersulit diri ini kita ubah menjadi sesuatu yang mudah. Aku cinta Tuhan, aku cinta sesama. Dan tentu dengan menyesal di hadapan Tuhan. Kidung Jemaat nomor 400 kita pujikan bersama-sama.
rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan agung. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Jemaat yang terkasih, Efesus pasal 2 ayat 4-5 memberikan berita anugerah kepada kita semua seperti ini. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tuhan telah hadir di tengah-tengah kita dan memberitahukan sesuatu yang tadi kita mempersulit diri, tetapi saat ini kita tidak mempersulit diri, kita lebih merdeka. Dan tentu oleh karena kebaikannya Tuhan berikan petunjuk bagi kita semua, dan di Efesus 2 pula kita akan terima petunjuk hidup baru. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita yang benar-benar salah, mempersulit diri, menganggap semuanya sulit. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Tuhan tetap memberikan ruang. Tuhan tetap membuka pintu bagi mereka yang salah. Nah, tentu kesempatan ini mari kita pakai, mari kita pergunakan sebaik-baiknya. Dengan bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 424 bersama-sama juga kita pujikan. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat yang saya kasihi sekaligus saya hormati, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa.
Tuhan Yesus yang ada di surga, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Kami yang berbahagia adalah kami yang dapat menikmati hidup ini dengan apa adanya dan ucapan syukur atas apa adanya. Tentu keberadaan kami dengan apa adanya oleh karena memang konsep kesederhanaan yang Tuhan perintahkan kepada kami semua supaya kami tidak memikirkan hal-hal dan perkara-perkara yang tinggi, itu menjadi landasan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesehatan, untuk setiap keceriaan di tengah-tengah kami berkeluarga, suami, istri, bapak, ibu, kakek, nenek kami, sampai kepada kami melihat sukacita anak-anak kami dan cucu-cucu yang lucu. Dan tentu kebahagiaan yang kami alami ini membawa kami diperhadapkan kepada bagaimana kami menghadapi kehidupan kami seterusnya dengan suasana demikian. Terkhusus bagi kami yang menghadapi masalah, Tuhan akan mencarikan solusinya. Allahku yang setia, penuh rahmat, saat ini kerinduan kami untuk berdoa, untuk mendoakan saudara-saudara kami yang di dalam kelemahan fisik jasmani oleh karena sakit atau setelah mengalami perawatan di rumah sakit. Terkhusus untuk Bapak Sehati Samto Miharjo yang beberapa waktu yang lalu Tuhan harus dirawat di rumah sakit, tapi puji Tuhan telah pulang ke rumahnya dan dirawat oleh keluarga. Dan semua orang mengasihinya dan mendoakannya. Dan tentu juga untuk beberapa saudara-saudara kami yang mengalami juga kelemahan fisik, untuk Bapak Darto Sumarto yang tentu membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Di hari tuanya biarlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan sesuai dengan usianya ya Allahku. Dan masih banyak lagi setiap jemaat-jemaat yang saat ini sedang mengalami begitu banyak kelemahan dalam fisiknya, yang itu juga memerlukan jamahan kuasa Tuhan untuk menyembuhkannya. Allahku yang setia, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini tentu banyak saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan, baik itu kesempatan untuk menjalani prestasi, menjalani penghidupan yang lebih baik, atau hal-hal lain yang tidak bisa kami sebut Tuhan, dan itu memunculkan kesedihan. Untuk itu ya Allah, kami berdoa supaya Engkau senantiasa memberikan advokasimu, pendampinganmu dalam upaya semangat saudara kami ini bangkit. Dan bagi mereka yang niat undur dari hadapan-Mu, biarlah Tuhan, tangan Tuhan yang tidak kurang panjang itu menjangkau setiap saudara-saudara kami ini dan mendapatkan kelegaan. Allahku yang setia, saat ini kami juga mendoakan untuk gereja-Mu secara khusus di GKJ Ngebyok ini ya Tuhan. Seluruh jemaat, biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa berkati. Bagi kami yang belum memiliki pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Bagi kami yang telah bekerja, berikan profesionalitas dalam kami bekerja. Dalam kami menjalankan aktivitas-aktivitas sebagai pelayan Tuhan di tengah-tengah umat-Mu, Bapak, Ibu, Majelis Gereja. Tuhan berkati, Tuhan urapi, berikan keteladanan, berikan hati yang lemah lembut, berikan suasana kebatinan yang tetap memuji nama Tuhan dan berdoa dalam nama-Mu ya Allahku. Dan juga pengurus komisi, berikan integritas bagi mereka, kesatuan untuk melayani menurut pembidangan yang ada, menurut kategori yang ada ya Tuhan. Dan tentu kami juga berdoa untuk seutuhnya untuk jemaat-Mu di GKJ Ngebyok ini. Biarlah setiap kami senantiasa memiliki sukacita, damai, sejahtera
untuk hidup dalam kasih dengan sesama, utamanya keberadaan kami sebagai umat Tuhan di tengah-tengah bangsa. Tuhan berkati Indonesia. Di tengah-tengah situasi seperti ini Tuhan, tentu kami butuhkan lawatan Tuhan lebih khusus supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir, dan itu menjadi bagian dari sejarah kehidupan umat manusia di bumi ini. Biarlah bangsa kami mampu mendisiplinkan masyarakatnya, rakyatnya untuk hidup sehat, untuk menjaga jarak, untuk terus-menerus menjaga imunitas supaya kehidupannya semakin baik-baik saja, ya Allahku. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih dan yang mengasihi kami, tentu saat ini dalam peribadahan online kami tentu akan kami perjuangkan untuk dibatasi pelayanannya, dilanjutkan dalam ibadah konvensional atau offline. Untuk itu ya Allah, kami berdoa supaya rancangan-rancangan dari gereja untuk menetapkan kapan kami harus memulai, untuk kami bersama-sama merasakan perjumpaan dengan umat. Tuhan berkati, Tuhan kabulkan, Tuhan sendiri yang akan memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami satukan dalam kesatuan hati, roh dan jiwa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati hamba-hamba dan anak-anak-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu dan saudari kasih Tuhan, masih ingat ini tanggal 2? Iya. Kalau Bapak Ibu masih ingat karakteristik tanggal 2 ya, atau tanggal muda, apalagi ini 2 Agustus 2020, kebiasaan disebut dengan awal bulan. Nah, nanti setelah Bapak Ibu menyaksikan atau mengikuti, menghayati ibadah online ini, Bapak Ibu bisa bersiap-siap untuk memberikan persembahan ke gereja, dan majelis gereja akan senantiasa siap menerima kehadiran Bapak Ibu Saudara. Tapi sebelum itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di 1 Tawarik 29 ayat 14 yang mengatakan demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku ini sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Tuhan kita maha kaya. Tuhan kita itu menjadi tidak sekedar pembahasan manusia yang dibatasi dengan konglomerat, miliarder atau triliarder atau biliarder. Dah uangnya ditata gitu dari bumi sampai Mars, sampai Venus barangkali nyampe. Tetapi bukan itu. Allah kita lebih kaya. Lah siapa yang memiliki seluruh hal, planet, Bima Sakti, matahari dan sebagainya. Lah itu yang menjadikan kita bergegas untuk memberikan persembahan kita kepada Allah. Itu bukan untuk memperkaya Allah, tapi justru memperkaya hati dan iman kita di hadapan sesama, dan khususnya utamanya di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan demikian maka kita juga akan mempersembahkan suara kita, dan Kidung Jemaat nomor 387 kita akan pujikan bersama-sama. Rahmat-Nya
yang hina bagaiku, namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Saudara-saudara telah memberi. Mari kita sucikan, kita kuduskan di dalam doa. Bapakku yang ada di surga, inilah kerelaan hati kami, tapi bukan rela ukuran manusia, tapi rela karena sukacita hidup dalam pemeliharaan Allah. Terima kasih ya Tuhanku. Dengan demikian maka berkenanlah Engkau menyucikan, memberkati, serta menerima. Sehingga Tuhan, persembahan ini akan kembali untuk memuliakan nama-Mu di tengah-tengah pelayanan kami. Untuk setiap hamba-Mu yang Kau utus untuk mengelola, menyimpan, mendistribusikan, Tuhan urapi, Tuhan berkati, berikan kebahagiaan dalam hidupnya. Allahku, saat ini Engkau akan bersabda. Bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Amin. Saudara-saudara, kalau kita kembali membaca Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pasal yang ke-14 ayat 13 sampai ayat yang ke-21, maka demikian. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarkannya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah larut malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadahkan ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Bapak Ibu, sedemikian bacaan firman Tuhan
Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang berbahagia, sapaan bagi anak-anak. Halo anak-anak. Hai. Tepuk tangan untuk anak-anak. Sekali lagi. Halo. Iya. Hai. Iya. Mungkin tidak sendiri, bersama Bapak Ibu. Berikan tepuk tangan untuk anak-anak yang menjawab hai atau halo. Iya. Halo. Iya. Hai. Oke. Saya sedang mempraktekkan nih anak-anak. Ketika Tuhan Yesus Kristus itu menghadapi umat yang jumlahnya itu ribuan. Yang terhitung saja 5.000, itu laki-laki. Nah, perempuannya nggak dihitung, anak-anak nggak dihitung. Bukan berarti tanpa perhitungan, ya, tetapi memang ini sudah kebiasaan. Mereka yang di kalangan perhitungan orang-orang Yahudi itu tradisinya kan kebapak-bapakan gitu ya, patriarki gitu kan. Nah, sehingga seringkali kaum perempuan tidak masuk dalam hitungan pengambil keputusan, pemimpin dan sebagainya. Itu tradisi masa lalu dan nggak perlu kita menyalahkan, ya. Ya seperti itulah, ya. Dan anak-anak saat ini harus membuktikan bahwa walaupun anak-anak tapi kreatif, gitu kan. Anak-anak tapi tetap hebat, gambarnya hebat, tulis-tulisannya hebat, bagus, dapat dibaca. Nah, anak-anak, ketika cerita Tuhan Yesus Kristus memberi 5.000 orang yang saat itu barangkali sedang diprihatinkan oleh para murid. Ini bahasa sehari-hari ya. Tuhan Yesus, ini piye? Do mangan pora? Iki wis bengi lho, ya ini lho, tur adoh, sepi. Mbok yo ben do neng desa-desa sebelah kono. Wah. Nalar gak? Para murid menganggap itu nalar. Anak-anak juga menganggap, wah itu bagus, murid-murid itu bagus. Sarannya, idenya, wah cemerlang, pinter. Badoke ombo Pak Setyo ini ya. Wah, luar biasa. Tetapi oleh Yesus kose ojo kesusu. Kowe iki ya ditekani ibarat kowe tuan rumah, wong-wong kae iki dayoh. Ayo disuguh. Kan ngono kan. Para murid juga terbengong-bengong, ora ndek apa-apa, lingak-linguk begitu. Tengok. Ya, saya membayangkan ekspresi mereka pada saat itu kebingungan. Ya, tetapi apa yang terjadi? Pertanyaan Yesus sangat simpel, sederhana. Kamu punya apa? Saya hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Nah, anak-anak masih tahu lagunya. Apa lagunya? 5 roti dan 2 ikan. Stop. Ya, Yesus mengambil 5 roti itu, 2 ikan itu, ditengadahkan. Tuhan memberkati.
Akhirnya setelah diberkati Bapak Saudara, dicuil-cuil, dipotong-potong, ya atau dibagikan, semuanya makan. Ya, semuanya makan. Dan mereka kenyang. Terus apakah kemudian setelah makan itu, ini kebiasaan anak-anak ini. Tuh yang makan biasanya apa? Ada sisanya, enggak dihabisin. Katanya enggak mau sayur. Makanya enggak tinggi-tinggi karena enggak suka sayur. Orang Indonesia itu kan semampai, semeter tak sampai. Makan sayur. Ya toh, daging melulu, apalagi yang junk food. Wah, yang makanan yang instan, kayak mie, dek mie begitu ya. Nah, ini anak-anak apa? Sisa 12 bakul. Sisa ya, zaman itu dipikirkan. Ini iya ya, hanya 5 roti dan 2 ikan. Kok masih sisa 12 bakul? Saya begitu. Anak-anak harus berpikir ini. Iya, anak-anak ajak berpikir walaupun masih kecil. Piye Jal? Ayo, piye? Wah, ini mukjizat. Berkat. Yang Tuhan mengadakan dan memberkati. Iya lah. Coba kata-katanya seperti ini. Bapa, berkatilah makanan ini, ya sucikanlah makanan ini, menyehatkan tubuh kami, dan setiap kami menerima dengan syukur. Amin. Wow, diberkati. Dan betul-betul yang kemudian setelah dicuil-cuil, dibagikan, ya itu semuanya makan, gitu. Dinalar nggak nalar, karena itu mujizat. Itu miracle, keajaiban, itu mujizat. Dan ketika peristiwa yang miracle itu, yang ajaib tadi itu terjadi, Yesus benar-benar sakti, mondro, guno, luar biasa, super. Kalau dikatakan zaman sekarang, wah mungkin nggak ada tandingannya, nggak ada tandingannya. Tanpa biaya yang besar, mereka bisa menghidupi, mereka bisa mencukupi, bahkan sisa 12 bakul. Nah, Bapak Saudara, inti pengajaran ini adalah oleh karena belas kasihan Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka Dia menaruh berkat. Itu mendatangkan berkat. Jadi jangan kemudian khawatir, apakah yang aku makan dan yang aku minum, ya toh, yang kemudian kita ini sebenarnya nggak sadar, terus menerus ditutupi ketidaksadaran. Ada gap yang tipis sekali antara pemahaman kita manusia dengan pemahaman Allah. Kita tidak pernah mencari kehendak Allah, tetapi kita ini mau dicukupi. Tapi ketika kita ini terpontang-panting dengan kondisi kita ini sepertinya nggak punya Allah. Lalu kita ini jadi orang yang menyalahkan Allah, nggak adil. Aku berjuang luar biasa, tapi yang terjadi sekarang ini apa? Ingat, 5 roti dan 2 ikan. Loh, masa Bapak Ibu gajinya berjuta-juta? Ya toh, warisannya luas lebar, rekeningnya itu macam-macam, banknya itu kalau ditoto itu Bank Indonesia apa sih ada, yang terdekat ATM-nya semuanya ada. Kok masih khawatir? Khawatirmu itu apakah dapat menambah sehasta umurmu? No. Selama Allah itu
berkenan dicari, ya sambat. Mesti ada jalan keluar. Ketika semua pintu tertutup, Dia sediakan berjuta-juta pintu untuk kita lalui sampai kepada pernyataan bahwa aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir. Deng 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 deng. Ya, lanjutkan anak-anak. Ajarkan pada orang tua kalian. Sekali-sekali anak-anak yang ngajari orang tua. Jangan hanya bapak ibu yang ngajari anak. Kadang-kadang anak-anak itu kan nyanyi pinter-pinter gitu kan. Diajar ke sama bapak ibu. Nyanyinya gini loh mah, pak, bu, bunda, ayah gitu ya. Dan betul untuk akhir dari tema kita atau renungan kita hari ini. Betul-betul Allah peduli. Amin. Bapak Ibu, kita saat teduh sejenak. Saat teduh cukup dan kita semua akan menaikkan doa ajaran Tuhan Yesus Kristus, yaitu doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Bapak Ibu dan teman-teman persatuan Gereja Jawa Gebyok. Dengan ini majelis akan menyampaikan berita gereja yang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ibadah 2 Agustus 2020 pada minggu pertama, jemaat tetap wajib menyampaikan persembahan, baik awal bulan, persembahan BAT, persembahan mingguan dalam 1 bulan, persembahan persepuluhan, dan persembahan ucap syukur. Seperti biasa di gereja sehabis ibadah online. Yang kedua, bahwa majelis bermaksud mengawali ibadah offline yang akan diawali minggu tanggal 9 Agustus 2020. Dalam ibadah akan diselenggarakan perjamuan kudus. Ibadah akan dilaksanakan hanya 1 kali pada pukul 7 sampai dengan selesai. Sedangkan untuk pembelajaran akan majelis tempat yang mengatur baik petugas pembelajaran dan atau tempatnya. Jadwal akan dipenuhi majelis dan akan beredar pula. Dalam pembelajaran dilaksanakan serentak hari Rabu 5 Agustus 2020. Dalam ibadah wajib mematuhi protokol kesehatan dan wajib memakai masker. Demikian berita gereja disampaikan untuk mendapatkan perhatian. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali bersukacita memuji nama Tuhan dan Kidung Jemaat nomor 425. Mari kita pujikan bersama-sama. Berkumandang suara dari seberang, kiriman cahayamu, banyak jiwa dalam dosa.
bersama-sama dengan orang percaya di sepanjang segala abad dan masa, malah kita menguatkan kembali pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita melanjutkan aktivitas pelayanan kita, pekerjaan kita hari ini, dan dengan sukacita bahwa Allah penuh dengan belas kasihan kepada umatnya. Untuk itu terimalah kebaikannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kini sampai sepanjang segala masa. Amin.